Salam dan bahagia sahabat belajar calon guru penggerak angkatan 4 yang luar biasa. Kembali izinkan saya untuk membersamai atau belajar bersama-sama dengan sahabat belajar berkaitan dengan kegiatan sahabat belajar sesuai dengan jadwal sahabat belajar untuk hari Senin bahkan sampai hari Rabu, tepatnya tanggal 21 sampai dengan 23, sahabat belajar akan menjalani satu tahap alur merdeka, yaitu eksplorasi konsep, di mana tanggal 21 sahabat belajar melaksanakan eksplorasi konsep secara mandiri. Kemudian tanggal 22 eksplorasi konsep masih secara mandiri. Sedangkan di tanggal 23 sahabat belajar melaksanakan eksplorasi konsep forum diskusi. Jadi kegiatan eksplorasi konsep ini ada di tanggal 21 sampai dengan 23. Mengingatkan kembali sahabat belajar bahwa inti dari setiap modul adalah ada di eksplorasi konsep, sehingga sahabat belajar memang benar-benar diharapkan untuk berselancar ya dalam tanda kutip di LMS untuk mencermati melalui membaca dan memahami apa yang ada di eksplorasi konsep tersebut. Mari kita masuk pada LMS kita ya. Jadi sahabat belajar di modul 2.3 sekali lagi masih di kucing. Kemudian kita masuk di 23.A. Kemudian di sini sahabat belajar kita masuk pada eksplorasi konsep ya. Kita coba masuk di 23A4 ya. Apa yang ditulis di sana sahabat belajar? Di sini adalah mode dari eksplorasi konsep secara keseluruhan mandiri ya. Tadi dikatakan 2 hari sahabat belajar mandiri, kemudian diakhiri dengan diskusi asinkron, artinya diskusi melalui LMS ya. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 7, silakan sahabat belajar bisa baca sendiri ya. Dimulai dari memahami konsep kucing dalam konteks pendidikan, kemudian mengidentifikasi perbedaan antara kucing dengan mentoring dan konseling ya. Kemudian menunjukkan pemahaman tentang komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar kucing ya, dan seterusnya sampai pada mampu menganalisa setiap proses kucing dan mengeksplorasi teknik yang digunakan dalam kucing ya. Kemudian di sini sahabat belajar ditulis bahwa pada kegiatan eksplorasi konsep Anda akan melakukan kegiatan mandiri untuk mempelajari materi melalui kegiatan membaca dan menjawab pertanyaan. Kedua ya, membaca dan menjawab pertanyaan. Kemudian juga ada diskusi asinkron ya. Jadi sudah seperti yang diuraikan di depan, untuk menguatkan pemahaman Anda terkait materi yang dipelajari. Adapun materi yang akan dipelajari ada 3 sahabat belajar. Yang pertama adalah tentang konsep kucing dalam konteks pendidikan. Kemudian yang kedua, komunikasi yang memberdayakan. Yang ketiga, tirta sebagai model kucing ya. Jadi silakan nanti sahabat belajar akan mendapat 3 hal materi ini ya di dalam modul 2.3. Kita akan kembali ke alur merdeka. Kemudian tadi adalah pengantarnya. Kemudian di sini ada sub dari 2.34
yaitu mulai dari 23, A41, A42, A43 sampai A43 ya, tapi ini adalah diskusinya ya, jadi silakan sahabat belajar harus kemudian mengeksplorasi ya materi-materi yang ada di sini sampai pada forum diskusi. Kita akan lihat coba di 2341. Kita akan lihat sahabat belajar apa yang di sana, bahwa sahabat belajar akan memulai kegiatan ya, dengan kemudian masuk di dalam ini ya. Coba saya akan ganti peran saya sebagai siswa atau student ya. Coba seperti apa yang tertampil di LMS dari CGP. Nah, coba ya sahabat belajar. Jadi nanti silakan sahabat belajar akan masuk di sini ya. Answer the question, ini tadi saya sudah klik, makanya munculnya resume ya. Kita akan lihat apa yang di sana sahabat belajar. Nah, di sini sahabat belajar ada materi yang harus dibaca dulu ya. Jadi ini tentang konsep coaching dalam konteks pendidikan. Apa itu pengertian coaching ya. Jadi kemudian ini adalah sahabat belajar untuk mengawali proses memahami konsep coaching ini. Mari kita simak ilustrasi berikut. Ini ada semacam kasus ya, studi kasus ya. Kemudian silakan sahabat belajar dibaca benar-benar di sini. Kemudian sahabat belajar nanti akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan ya. Ada satu, tuliskan prinsip-prinsip coaching yang Anda dapat ambil dari beberapa pengertian coaching yang telah disajikan ya. Jadi nanti katakan sahabat belajar silakan untuk mengisi ini ya. Nah, silakan melalui ini ya, melalui kotak jawaban sini, silakan ini ya sahabat belajar ya. Prinsip coaching yang silakan kalimatnya bagaimana untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Karena wajib dijawab ya untuk bisa berganti halaman ya. Kemudian sebagai guru, pernahkah Anda menerapkan ya coaching tersebut di sekolah Anda ya, dengan melalui paparan tadi, materi tadi. Silakan sahabat belajar untuk menjawab ini ya. Ini silakan ya. Oke, ini saya akan copy paste saja, tetapi silakan nanti dikalimatkan sendiri ya sahabat belajar ya. Jika iya, berilah contoh dan penjelasannya. Jadi mungkin selama ini sahabat belajar sudah melakukan itu ya, tapi mungkin baru sadar bahwa oh itu masuk pada kategori coaching ya. Itu kemudian selain definisi juga para ahli yang telah disebutkan di atas ya. Kemudian seterusnya sahabat belajar ini ada kemitraan ya, ada memberdayakan dan sebagainya. Silakan ini dibaca ya, kemudian setelah dibaca kemudian kita akan masuk di halaman berikutnya. Ini ada 6 halaman kelihatannya ya. Jadi page 1 sampai dengan 6. Silakan, ini cukup banyak ya. Kemudian ini adalah tentang coaching dalam konteks sekolahan ya. Silakan sahabat belajar juga bisa download ya. Ini dalam bentuk PDF kalau tidak salah ya. Ini bisa di download di sini ya. Coba kalau kita klik, yang nanti menjadi dokumentasi ya, coaching dalam konteks sekolah ya. Silakan di download untuk dibaca secara offline juga bisa ya. Kemudian setelah itu keterampilan, ada pertanyaan nomor 3, keterampilan berkomunikasi yang bagaimanakah yang Anda kuasai ya. Ini coba ya kita kopikan, tetapi silakan nanti ini jawabannya ya. Ini hanya contoh saja untuk bisa mengisi kotak ini. Kemudian keterampilan manakah yang perlu
Anda asah agar dapat menjalankan kucing dengan baik ya. Coba kita akan copy, kita akan pastikan di sini ya, supaya kita bisa masuk ke halaman berikutnya. Kemudian sampai di sini apakah konsep kucing sudah dapat dipahami? Kemudian mari kita pertajam pemahaman tentang konsep kucing dengan menyimak video pada tautan ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai video tersebut. Kita next page ya, halaman berikutnya sahabat belajar. Baru di halaman 2, di sini sahabat belajar akan disajikan satu video ya, untuk bisa di play, diputar ya. Coba kita akan putar. Oke, video animasi ya, kita akan putar dulu. Oke, silakan diperhatikan sepintas sahabat belajar. Ini tentang konsep kucing, tapi di dalam ilustrasi ya, penjelasan. Oke, sahabat belajar, saya lanjutkan ya. Nanti silakan diputar sampai selesai ya. Kemudian setelah melihat video tadi, sahabat belajar diminta untuk menjawab pertanyaan nomor 5. Bagaimana cara burung hantu membantu kancil menyeberang sungai? Ya, silakan dijawab ya. Jadi cara burung hantu ya, nah gini ya, jawab. Kemudian kita terus masuk ke halaman berikutnya, halaman keempat. Apa di sana ya, kita akan lihat beberapa pertanyaan bagaimana cara burung hantu ya. Ini jadi dari video tadi ya sahabat belajar ya. Terus ya, kita akan coba lihat berapa pertanyaan yang ada di bagian ini ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang diajukan oleh burung hantu untuk membantu sang kancil ya. Nah, silakan sahabat belajar, saya akan coba ketik ini aja ya, silakan nanti. Kemudian ada lagi pertanyaan nomor 8, silakan dibaca dan dijawab sahabat belajar. Kemudian ada ke-9 juga demikian. Ini juga ada materi yang juga bisa di-download ya sahabat belajar ya, lewat sini ya. Atau bisa di print juga, ini ada menu print juga. Kemudian ini masih ada juga materi ya, antara kucing, konseling dan mentoring. Coaching, konseling dan mentoring. Ini juga ada videonya ya. Coba kita akan klik videonya sahabat belajar. Nah, ini cukup relatif banyak ya materi yang harus dipelajari ya. Ini baru satu bagian ya. Jadi perbedaan antara konseling, mentoring dan coaching. Oke, kita lanjutkan saja sahabat belajar ya. Silakan nanti bisa diputar sendiri. Kemudian ada nomor 10, saya jawab dengan huruf A saja ya. Dan 11 silakan nanti sahabat belajar bisa membaca apa pertanyaannya dan bagaimana jawabannya. Oke, ini nomor 12 juga sahabat belajar ya. Saya coba terus sampai ini baru halaman ke-5, ini halaman terakhir ya. Ini tentang perbedaan coaching, mentoring dan konseling ya. Ini bisa di-download juga, bagus-bagus ini sahabat belajar ya. Silakan kemudian di submit ya. Kalau sudah berarti di submit ya jawabannya, sehingga nanti bisa terekam di LMS. Oke, kemudian kita kembali dulu sahabat belajar ke alur merdekanya ya. Kemudian kita akan masuk di 23A42. Kemudian sama ya, saya kira sama sahabat belajar. Kita coba tengok sebentar ya.
apa yang harus dilakukan, apakah sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini juga sama ya, sahabat belajar, masuk di answer the question, kemudian menjawab dan juga mempelajari ya materi-materi yang ada. Jadi ini kombinasi antara materi dan pertanyaan-pertanyaan ya, sama saya kira ya. Seperti tadi ada materi baik dalam bentuk video maupun juga dalam bentuk artikel maupun juga dalam bentuk ini narasi ya. Silahkan dipelajari, ini ada sampai 10 halaman ini ya sahabat belajar ya di bagian ini. Kemudian kita akan lihat di bagian lainnya sahabat belajar. Di sini ada lagi yang 23A43, ini tentang Terta ya, sebagai model coaching ya. Ini juga sama sahabat belajar, masuknya juga di answer the question. Oke, dari ini ya sama ya, sahabat belajar nanti akan disajikan apa itu Terta ya, nanti seperti ini ya. Jadi ini adalah akronim dari tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab ya. Kalau penasaran silakan nanti dipelajari, dan ini juga ada beberapa pertanyaan ya di dalam artikel tersebut ya. Kemudian submit questionnaire itu. Kemudian kita masuk lagi ke alur sebelumnya, yaitu tentang forum diskusi ya. Nah, di forum ini sekali lagi sahabat belajar yang kadang-kadang agak sepi ya, dan ini kan forum diskusi. Di sini sahabat belajar, jadi setelah secara mandiri Anda mempelajari konsep coaching di konteks pendidikan, komunikasi yang memberdayakan, dan model coaching, sekarang saatnya mendiskusikan hasil pemahaman Anda mengenai hal-hal tersebut ya. Tentunya Anda sudah memahami mengenai coaching dalam konteks pendidikan, bagaimana komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar coaching, dan model Terta. Silakan renungkan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kemudian, adakah pergeseran paradigma berpikir Anda ketika Anda berhadapan dengan situasi yang dialami baik oleh rekan sesama pendidik maupun murid Anda? Yang kedua, sebagai pendidik, mengapa Anda memerlukan keterampilan coaching selain keterampilan yang lainnya? Yang ketiga, salah satu prinsip coaching adalah kemitraan yang setara. Apakah kendala yang akan Anda hadapi ketika harus menempatkan diri Anda pada posisi yang setara dengan murid sebagai coaching ya? Kemudian di sini ada video ya tentang coaching model Terta. Kemudian sahabat belajar, selanjutnya jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ini ada 4 pertanyaan ya, silakan dibaca kemudian dijawab. Kemudian melalui apa? Melalui add a new question ya, silakan. Kemudian nanti harapannya adalah ini, karena ini forum diskusi, tentunya harapannya adalah, coba kalau saya posisikan ya dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, di sini ini adalah forum tanya jawab. Untuk melihat tanggapan lain terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, Anda harus terlebih dahulu memposting jawaban Anda. Jadi silakan sahabat belajar untuk menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS ini. Kemudian sahabat belajar diharapkan juga memberikan semacam tanggapan ya, atau umpan balik ya. Jadi ini kalau kita lihat penilaiannya bagaimana ini ya, ada lihat penilaian. Oke, ini ya, jadi ini oke ya, jadi ada beberapa ya, coba nanti dilihat, dipelajari ini sahabat belajar ya. Oke, ada beberapa komponen ya, dari ada kuantitas
kontribusi pada kelompok belajar, kemudian relevansi posting, dan juga kualitas posting. Ini nanti akan menjadi penilaian tersendiri ya di dalam kegiatan diskusi ini ya. Kalau ini adalah masuk ditambah pertanyaan baru, coba kalau kita lihat ya. Nah, di sini sahabat belajar nanti menjawab 4 pertanyaan ya, kemudian diberi judul saja, silakan. Kemudian nanti di sini, kemudian nanti di post ke forum, artinya diunggah di forum diskusi ya, itu ya. Kemudian coba kalau kita pakai lanjutan, apa bedanya? Biasanya bedanya kalau lanjutan ini adalah sahabat belajar bisa mengupload ya, tidak dalam bentuk tulisan langsung di sini, tetapi dalam bentuk lampiran ya. Nah, lampiran seperti ini ya, bisa ditarik di sini, diletakkan di sini, dilepas, atau melalui ini tambah file ya. Saya kira sudah tidak asing lagi, kemudian baru di post ke forum ya. Ini jadi itu sahabat belajar untuk kegiatan sahabat belajar selama 3 hari ya. Silakan, kesempatan yang relatif panjang untuk memahami, karena memang materinya cukup padat ini ya. Materinya cukup padat, cukup banyak, sehingga harapannya bahwa selama 3 hari mulai hari Senin 21 sampai 23 ini sahabat belajar bisa menyelesaikan baik eksplorasi secara mandiri maupun dalam bentuk forum diskusi. Sekali lagi, untuk forum diskusi sahabat belajar silakan untuk saling memberikan tanggapan, karena itu dinilai ya, seperti yang tadi ada penilaian. Demikian yang bisa saya bagikan sahabat belajar. Kita sama-sama belajar ya. Saya pun juga baru melihat, baru membuka LMS ini, kemudian saya coba untuk rekam, dan tentunya bahwa setiap angkatan bisa berbeda ya di dalam konten materi maupun mungkin hal-hal yang lain ya, karena di pengembang mengatakan bahwa LMS ini sebagai sebuah materi yang hidup ya, yang bisa disempurnakan terus-menerus ya, disempurnakan terus-menerus. Demikian, semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan silakan bisa di like, kemudian di share, dan bahkan teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe, atau mungkin bisa juga diklik loncengnya ya, agar sahabat belajar terus dapat mendapatkan pemberitahuan pada saat saya mengunggah video-video yang baru. Saya komitmen untuk membersamai sahabat belajar sampai pada modul terakhir, yaitu 3.3 ya, di dalam pendampingan calon guru penggerak angkatan 4. Terima kasih, salam dan bahagia.